Pemirsa, kita lanjutkan pada segmen kedua ini. Sekarang kita akan membahas, kalau tadi bicara sisi figur, ya kita bicara secara umum tentang figur presiden tadi sebagai mandataris, sebagai pemimpin, dan sekarang kita coba bawa itu ke dalam ranah tatanan hukum, karena kebetulan ya kami di Fakultas Hukum dan kami para pendiri Pusat Kajian Hukum dan Pancasila ini, kita akan melihat sandaran hukum, ya norma-norma hukum yang terkait dengan figur presiden tadi. Untuk tidak terlalu lama, saya akan mulai lagi dari sebelah kanan saya, kanan ke kiri. Silakan, Dr. Yuhun Mopusunggu, seperti apa dalam pandangan Dr. Yuhun pasal 6 Undang-Undang Dasar yang pertama kali, yang aslinya? Baik, terima kasih Pak Ketua. Di dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, pasal 6 ayat 1 dikatakan presiden adalah orang Indonesia asli. Nah, kata asli di sini perlu untuk dipahami secara kontekstual, karena di abad ke-21 kita mempunyai pemahaman yang berbeda dengan di abad ke-20 yang lalu. Nah, kata asli di sini perlu dilihat dari lanskap masyarakat Hindia Belanda yang kemudian menjelma di masyarakat Indonesia ketika itu. Tidak ideal, tetapi dapat dikatakan bahwa pemerintah kolonial Hindia Belanda berhasil menemukan satu titik kepraktisan untuk memerintah Nusantara, titik kepraktisan. Bahwa penduduk di Nusantara ketika itu secara garis besar dibagi menjadi 3 golongan rakyat. Ada golongan Eropa, golongan Timur Asing yang terbagi atas Tionghoa dan non-Tionghoa, dan golongan apa yang disebut pribumi dalam bahasa Belanda, Inlander. Ketika Jepang masuk, konstelasi tersebut relatif bertahan, dan ketika Indonesia hendak dimerdekakan, timbullah pertanyaan. Bagaimana kita memahami kemajemukan orang Indonesia, dikaitkan misalnya antara lain dengan Sumpah Pemuda. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Siapakah bangsa Indonesia itu? Kalau secara faktual kita harus jujur bahwa Indonesia itu masih muda dibandingkan dengan bangsa Melayu, bangsa Jawa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang baru, yang berdiri atas suku-suku bangsa Jawa, Madura, dan seterusnya. Nah, timbullah sisi lain dari Indonesia yang merupakan satu ide gagasan besar itu, yakni bahwa ternyata kita tidak pernah bisa lepas daripada apa yang terjadi di luar Indonesia. Umat manusia di awal abad ke-20 itu gandrung dengan pan-nasionalisme. Apakah itu di Arab, apakah itu di Tiongkok, apakah itu di Asia, di Afrika, untuk mencoba bangkit daripada imperialisme, kolonialisme, dan menjadi bangsa yang baru. Sehingga timbullah pertanyaan, republik yang hendak kita dirikan itu, siapakah yang akan memimpin? Nah, ketika timbul pertanyaan, apakah pemimpin itu adalah dari antara mereka? Siapakah mereka ini? Apakah termasuk di dalamnya orang Belanda, orang Indo, orang Arab, orang Tionghoa, suku-suku bangsa lainnya? Nah, seperti halnya dengan pemerintah Hindia Belanda, pendiri republik ini mencapai titik kepraktisan, tidak untuk bisa kita katakan ideal, karena di sini kita berhadapan dengan satu dilema, di mana setiap WNI itu sama hak dan kewajibannya di mata undang-undang, di mata hukum. Nah, tetapi ada satu sistem yang mencoba untuk mencapai keidealan. Di ayat kedua dikatakan bahwa presiden dipilih dengan suara terbanyak oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, bahwa si orang Indonesia asli ini akan dipilih atas dasar kearifan, kebijaksanaan yang tadi disampaikan oleh Bung Bono, untuk kita bisa memilih orang yang menjadi jurumudi. Dalam konteks itulah kita melihat bahwa di abad ke-20 orang Indonesia asli adalah di antara pendiri bangsa, bapak pendiri bangsa kita, yang dianggap ideal, mempunyai hikmat kebijaksanaan untuk menjadi pemimpin eksekutif, pemimpin negara, pemimpin pemerintahan, dan panglima tertinggi tentara. Oke. Menarik nih jelasan Dr. Yuhun Mopusunggu ini. Tapi saya yakin akan kita peroleh insight yang lain kalau kita juga meminta pandangan dari Bung Bono. Seperti apa Bung Bono nih?
Siap, terima kasih. Seorang ini. Saya sepenuhnya sepakat dengan yang disampaikan oleh Bung Gio. Dan mungkin saya ingin menegaskan lagi satu poin, ya, bahwa terutama di abad ke-21 ini, jika berbicara mengenai orang Indonesia asli, itu adalah orang yang secara sukarela dan suka hati, artinya sepenuh hati, menerima keindonesiaan bagi dirinya. Dia suka, dia ikhlas, dia rela, bahkan dia bangga menjadi Indonesia. Nah, itu orang Indonesia asli. Mungkin saya kat sebentar. Siap. Ini yang tadi trending nih, timnas kita. Nah, itu. Naturalisasi itu ya. Bahwa mereka ternyata tertarik menjadi warga negara Indonesia dan bermain untuk timnas. Ya, sejauh ini oke hasilnya ya. Oke. Nah, silakan lanjutkan. Nah, ini salah satu contoh, ya kan? Contoh yang aktual seperti ini. Nah, contoh dalam sejarah lebih banyak lagi. Ada orang namanya Douwes Dekker, tapi dia merasa di Indonesia. Iya. Banyak juga. Maka dia orang Indonesia. Dan banyak lagi. Ada tokoh Oicutat misalnya. Ya. Beliau orang Indonesia apanya? Karena beliau merasa bahwa saya Indonesia. Dan seterusnya gitu kan. Nah, makanya omongan-omongan yang di luar ini saya rasa kontraproduktif lah. Apalagi kita udah di abad ke-21. Sehingga, nah ini, memang ada suatu sentimen yang coba dimainkan gitu. Sehingga pasal 6 ini berubah redaksinya dari presiden adalah orang Indonesia asli menjadi yang seperti sekarang. Dari sudut pandang, jika kita melihat ini dari sudut pandang tidak Pancasila ya, dalam arti sistematika dari keseluruhan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertulis. Nah, seharusnya yang diatur di Undang-Undang Dasar ini adalah hal-hal yang sifatnya prinsipil. Iya. Gitu. Kalau masalah syarat bahwa dia harus WNI dan sebagainya itu kan bisa diatur di undang-undang biasa, tidak perlu undang-undang dasar. Nah, jadi menurut saya tidak ada masalah meskipun di situ dikatakan Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli, tapi semangatnya tadi, ya kan? Dia gandrung, dia setia kepada keaslian Indonesia. Gitu. Terserah apapun ciri antropologi fisiknya, bahasa yang digunakan aslinya. Kalau dia senang dan bangga dengan bahasa Indonesia, dia Indonesia. Dia mengakui bahwa tanah tumpah darahnya adalah Indonesia, dia orang Indonesia asli. Seperti itu, Pak. Iya. Nah, ini semakin banyak kita pemirsa mendapat insight lagi kita. Tapi juga kita perkaya terus nih, ya, dengan mungkin tadi dengan Dr. Sofian Pulungan ya, bicara tadi kira-kira value atau nilai hukum adat yang tentunya nanti juga bisa dijelaskan relevansinya dengan Pancasila, menginspirasi kita ini apa yang disampaikan Mas Bono tadi barusan. Silakan, Pak Dr. Sofian. Ya, terima kasih Dr. Suparjo. Kalau kita melihat berbagai penelitian sejarah ya, bahwa masyarakat kita itu sejak dari dulu itu masyarakat yang terbuka, ya artinya menerima siapapun yang yang datang ke mereka selama mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat tersebut, itu kemudian menjadi masyarakat yang bersangkutan. Karena itu kita mendengar berbagai istilah adat, ya, di mana langit dipijak, di situ, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu kan praktek itu tidak hanya ada di Minangkabau, tetapi ada di banyak tempat, termasuk yang di Bali juga sampai sekarang ya. Meskipun karakter masyarakatnya itu sangat kental terhadap kebudayaan Bali, tetapi tetap ada ruang juga buat orang luar untuk menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Jadi praktek-praktek tentang yang dinamakan, yang disampaikan oleh Pak Yuun, Pak Bono tadi, kita harus hati-hati juga untuk tidak melihat kata asli itu seakan-akan kembali kepada persoalan-persoalan yang sangat primordial, ya. Nah, karena di dalam masyarakat kita sebenarnya karena sifat yang terbuka tadi,
itu sebenarnya menjadi sesuatu yang berada di dalam posisi yang kedua ketimbang keinginan untuk hidup bersama berdasarkan apa yang kita kenal dengan nama komunalistik dan spiritualisme religi. Nah itu yang paling penting itu dibandingkan misalnya berdasarkan faktor-faktor feodal, meskipun kita tahu di dalam beberapa masyarakat adat masih ada yang seperti itu, tetapi itu tidak bisa menjadi suatu gambaran yang utuh kalau kita melihat bagaimana perilaku masyarakat kita yang mencoba mengedepankan ide tentang persatuan itu jauh lebih penting ketimbang ide tentang berbinarisme. Nah kalau boleh saya tambahkan Pak Ketua Majelis, makanya kan dulu Bung Karno itu mengusulkan apa sebetulnya dasar kebangsaan Indonesia. Beliau mengutip gagasan dari Ernst Renan. Menurut beliau, le désir de vivre ensemble, keinginan untuk hidup bersama. Itu. Ya memang nyatanya kita ada yang keturunan Jawa, keturunan Mandailing, keturunan Tionghoa, keturunan Arab, keturunan mana-mana Papua. Tapi kita semua punya kehendak untuk hidup bersama sebagai satu bangsa Indonesia, kurang lebih seperti itu, Pak. Nah ini menarik dan selalu menarik. Tapi lebih menarik lagi kalau kita dengar dari Dr. Kristi tentunya, pengajar hukum dasar, ini bagaimana dari kacamata atau angle-nya ilmu dasar nih kemudian untuk bisa menangkap tadi dari berbagai pendapat teman-teman dari Puska yang lain. Silakan Dr. Kris. Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi ini menarik bicara tentang bangsa masyarakat sebagai suatu konstruksi sosial, karena nanti kalau kita terlalu masuknya adalah konstruksi yang lain, itu nanti kita akan terjebak pada primordialisme yang sangat merugikan. Bangsa Jerman yang terkenal sangat maju negaranya karena terjebak hal seperti itu, dia bisa mundur menjadi bangsa yang buat dalam sejarah sangat tidak patut sebagai manusia. Jadi kita harus hati-hati sekali. Nah, oleh sebab itu saya teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Bung Syahrir itu di PBB itu. Beliau mengatakan begini, bangsa kami itu bukan bangsa yang baru dari kemarin sore. Kami punya sejarah ribuan tahun sebelum akhirnya kolonialisme menggulung kami. Nah, pada tahun 65 waktu Bung Karno itu memberikan sambutan ada acara Istana Negara, beliau menyampaikan begini, kalau Anda ingin tahu siapa yang menjadi kultur atau konstruksi sosial kita sebagai bangsa Nusantara, maka saudara harus tahu dulu bagaimana bangsa ini terbentuk dari yang disebut dengan bangsa Marin. Bangsa Marin itu bangsa-bangsa yang memilah. Nah, karena saya membantu Mas Sufyan dan juga Mas Punu di MMI, Pak, betul. Jadi saya mendalami juga akhirnya bahwa Indonesia, bangsa Indonesia ini yang tadi kata Pak Yun itu tadinya suku-suku tadi, itu sebenarnya punya konstruksi bahasa dan perilaku yang mirip, Pak. Itu yang disebut dengan namanya bangsa budaya Austronesia yang muda. Kalau yang lebih tua namanya Melanesia, Pak. Tapi kultur ini, Pak, ini itu adalah kelompok manusia yang dulu paling tidak suka di wilayah yang daratan, senangnya di laut. Nah, karena dekat laut, mereka ini bangsanya mau nggak mau komunal sekali. Karena kalau nggak ini, dekat bencana, sama-sama tolong menolong. Tolong menolong. Nah, makanya dapat tanah pun di Jawa banyak gunung api, Pak. Beda dengan misalnya di dataran yang benar subur karena sungai. Tadi suburnya karena gunung berapi. Jadi bisa panen enak, habis itu kena meledos, Pak. Jadi harus bertolak. Nah, ini konstruksi sosial. Kenapa? Karena kalau diteliti manusia itu sebenarnya rasnya cuma satu, Homo sapiens. Jadi kalau dibeda-bedakan karena faktornya kemudian ada biologisnya, menurut saya itu terlalu naif dan akhirnya nanti ujungnya diskriminasi dan ujungnya lagi merusak tatanan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu saya melihat kacamata tadi bab 20 dilihat ke 21. Katakanlah rasio itu tidak ada, tetapi spiritnya adalah bagaimana orang siapapun dia itu dia bisa menjaga tatanan yang sudah terbentuk ribuan tahun ini, yaitu merupakan karakter bangsa kita. Jangan sampai ada orang yang kalau dilihat keturunannya, wah dia ini asli Indonesia dalam arti
Mbahnya itu dari dulu dari sini, tapi cara pikirnya itu memaksakan nilai-nilai yang bertentangan. Itu lebih berbahaya daripada orang seperti Doris Dekker yang dia itu mungkin dilihat mbahnya itu dari belakang, tapi dia lihat ini, I feel ada perasaan memiliki terhadap itu yang saya kira yang paling penting untuk menjaga. Jadi saya kira itu Pak Ketua, bahwa kata Indonesia asli itu jangan diterjemahkan secara karena sudah nggak ada juga, tapi spirit ini kita harus tahu bahwa betul-betul membela national character and identity yang tadi Pak Sofyan tekankan. Dominasi komunalisme terhadap individualisme, dominasi spiritualisme terhadap materialisme, dan dominasi hati perasaan ketimbang hanya rasio, Pak. Jadi nggak hanya benar salah, tapi pakai rosokan rosok. Nyata Pak Ketua Maturnu. Terima kasih. Mungkin kalau saya boleh komentar sedikit, berarti kebangsaan Indonesia itu selain historis juga futuristik ya Mas Kris? Iya. Nah ini menarik. Sebelum bahwa nanti di akhir segmen ini kita bicara dinamika gugatan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tetapi kalau kita elaborasikan pembicaraan kita hari ini, nanti ini bisa menjadi pesan kepada semua pihak. Ya, apakah para pemohon uji material itu maupun bagi Mahkamah Konstitusi. Ya, kira-kira apa yang kami bicarakan hari ini? Seperti apa? Ya, ada sebuah wawasan yang kami buka pada hari ini. Namun sebelum itu, kita akhiri segmen ini, tapi nanti sebelum bicara dinamika yang gugatan di MK ini, akan kita perdalam lagi. Ya, bagaimana dinamika perumusan pasal 6 sudah perubahan ketiga, amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 itu. Nanti kita lanjutkan lagi pemirsa.